Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya adalah Purwati, salah satu tim penulis dari Best Practice di SD Negeri 4 Mangkujayan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kegiatan praktik baik yang sudah dilaksanakan di SD kami. Berikut adalah langkah-langkah dalam melaksanakan Best Practice di SD Negeri 4 Mangkujayan yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, dan kebetulan di sekolah saya atau SD Negeri 4 Mangkujayan ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka dalam level mandiri berubah. Bapak Ibu, P5 yang kami laksanakan adalah antar lintas mata pelajaran. Di dalamnya ada materi pendidikan Pancasila, kemudian ada materi pelajaran matematika. Juga tentu saja materi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dan pada kesempatan ini pula kami mengangkat 3 dimensi dalam P5 tersebut, yakni dimensi gotong royong, dimensi mandiri, dan dimensi kreatif. Bapak Ibu, inilah langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Yang pertama, kepala sekolah kami mengadakan rapat secara umum dalam rangka membentuk tim penulis Best Practice. Setelah terbentuk dan terpilih guru-guru sebagai tim penulis Best Practice, kemudian dilanjutkan rapat internal teman-teman tim penulis tersebut. Di dalam rapat internal tersebut, tim sudah menentukan tema, kemudian judul dari Best Practice yang akan kami lakukan. Setelah kami melakukan rapat internal antar tim penulis Best Practice, maka sudah kami pastikan atau kami putuskan bersama judul dari Best Practice yang akan kita lakukan adalah Gambang Balap Bah Toplak. Gambang Balap Bah Toplak ini adalah akronim dari menjaga keseimbangan bumi dan alam dengan pemanfaatan botol plastik dan koran. Dalam kegiatan observasi tersebut, anak-anak ditunjukkan oleh seorang guru yang notabene di situ, di sudut-sudut sekolah, terdapat banyak limbah botol plastik serta koran yang sudah tidak berfungsi. Maka dari situ anak-anak diminta untuk memilah-milah botol-botol plastik tersebut dari sampah-sampah yang lain, termasuk koran-koran yang nantinya akan dijadikan suatu karya yang bermanfaat. Tahap selanjutnya adalah proses pemanfaatan botol plastik bekas dan koran menjadi sebuah benda yang bermanfaat sebagai rak buku untuk pojok baca di dalam kelas. Yang pertama sekali, anak-anak diminta mengumpulkan botol-botol bekas yang ada di sekitar rumahnya, di lingkungan rumahnya, ataupun yang ada di sekolah. Setelah anak-anak menyerahkan botol-botol plastik bekas, kemudian juga koran yang diperlukan, maka anak-anak dikelompok-kelompokkan untuk melaksanakan tahap selanjutnya. Setelah botol-botol terkumpul dan dihilangkan atau dilepas mereknya, kemudian bagian dalam botol dibersihkan menggunakan kain lap hingga bersih, tidak ada air yang tersisa. Setelah itu ada kelompok lain juga yang menggunting atau memotong kertas koran menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian botol plastik yang sudah bersih dan kering bagian dalamnya tadi diisi dengan potongan-potongan kertas koran tadi hingga volumenya mencapai 150 gram yang diukur dengan timbangan digital.
dari botol-botol yang sudah terisi potongan-potongan kertas koran tadi, maka dikelompokkan dulu, disimpan beberapa saat menunggu botol-botol yang lain terisi dengan potongan-potongan kertas koran berikutnya. Botol-botol yang sudah terisi potongan-potongan kertas seukuran 150 gram per botolnya tadi, maka selanjutnya akan dirakit atau ditempelkan menggunakan lem tembak dengan jumlah yang sudah disesuaikan sesuai dengan sketsa awal. Di sisi lain ada anak-anak yang mempersiapkan papan yang akan digunakan sebagai pelengkap rak buku nantinya. Mereka sedang mengecat papan tersebut supaya kelihatan lebih indah. Setelah dirasa semua bahan selesai untuk dirangkai, maka tahap berikutnya adalah anak-anak merangkai botol-botol tadi beserta papan yang sudah dicat untuk dirangkai menjadi satu rak buku. Anak-anak menggabungkan bahan-bahan tersebut menggunakan baut sekrup yang sudah disiapkan oleh Bapak Guru. Dengan gotong royong, kemudian mandiri dan penuh kreatif, akhirnya anak-anak berhasil merangkai botol-botol plastik yang sudah diisi koran bekas tadi menjadi sebuah benda, yakni rak buku yang bisa dijadikan sebagai pojok baca di dalam kelas. Setelah semuanya selesai, maka dengan perasaan senang anak-anak membawa rak meja tadi atau rak buku tadi ke dalam kelas yang akan dimanfaatkan sebagai pojok baca. Demikian pelaksanaan praktik baik P5 di SD Negeri 4 Mangkujayan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.